Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu ingkang jargi hormatan, Bapak Ketua PCM, Bapak Dr. Ahmad Dahlan, SPUG. SPUG itu spesialis gineologi gitu. Ketua ranting 8 tahun. Ya nak apik terus ki. Jadi pengen jadi mlebu surga kok endo. Gitu. Yang penting pengen pinjo. Lah karena wingi ono Covid makanya periodisasinya dipanjang. Ranting juga sama, 2 periode. Oke, jadi ketua itu. Lah kan lebih sak periode, tapi volunteer Mas. Lah kan mergo ono Covid. Bejo ora mati. Lho nyun sewu Pak, PGM Jawa Tengah niku gara-gara Covid nang sida 5 lho. PGM Kendal nang sida 5. Kula alhamdulillah niki alumni Covid 4 kali. Jadi kula niki Covid ping sekawan Pak Dokter. Ya. Pun meh mati kaya niki sing kedua pas kena Delta niki. Wis ora mampu, ambekane angel, 12 dino ngatang-ngatang. Lah tapi apakah kita harus takut karena Covid? Jarine dungane pripun? Nak donga. Ya. Apa-apa wae gaweane Gusti Allah. Gitu. Kabeh iki lillahi rabbil alamin. Lah kok wedi mati? Wong rasa kalau Covid ya mati. Karena syarat mati ora kudu sakit, tidak karena Covid. Maka kita harus bersyukur. Syukur kita yang pertama adalah kita masih diberi hidup. Yang kadang kita lupa. Makanya kita diminta kalau mau tidur donga. Tangi turu ya donga. Supaya apa? Supaya bernilai ibadah. Nambutan wis jatah rokok. Gusti Allah pun Rahman Rahim. Lalu kita harus bersyukur. Kita masih diberi hidup sebelum mati. Sebenarnya mati ra iso apa-apa. Ra iso dar kacang barang ra iso. Nganggo masker pisan ra iso. Mati ki ora iso ngarani, mati gua apa mati belet piye makake peti enggak bisa. Nggih. Jadi selama Covid Pak Dokter nyuwun sewu, saya ikut tergabung dalam tim Kamboja FDMC. Yaitu tim khusus pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid. Kendal punya 3 tim Kamboja. Pemerintah kabupaten mung duwe sak tim. Kuwi pun sing kena Covid 5. Lah sing ngubur iki sapa? Ana tim Kamboja Muhammadiyah. Nah, ini pertama ini. Jadi kita syukur karena kita masih diberi hidup. Yang kedua, kita bersyukur karena kita masih diberi sehat. Ya. Mbuh raketang lekosite 20, mbuh apa asam urate 100 mbok ora penting, sing penting isih sehat. Wong nyatane sido ya lepet.
isih doyan kupat, isih iso golek lopes awalan, berarti isih niku disyukuri. Cuma kadang itu saya nggak bersyukur bahwa kita masih bikin kesehatan. Kalau gak ada tangga, 12 tahun kan dhuwur bed lah, stroke, rasa apa-apa, nyusahke lah, nyusahke. Ya, makanya kalau urusan hidup mati itu urusannya Allah. Tapi kalau urusan sehat atau sakit itu ikhtiar kita, itu pilihan kita. Makanya Muhammadiyah itu dalam memahami agama, orang memotong tekstual, tidak hanya menafsir secara bayani, tapi juga diikuti dengan burhani, dengan ijtihad, dengan ilmu. Jadi nak bodone beda ya ora apa-apa. Nak ngene kula wong ngleri nak bodone loro malah seneng Bu, nak kula telu bodone. Soale mremone telung dina. Pas salat buka meneh toko. Jadi ini kita ini nggak usah ribut masalah ngoten niku. Kalau beda pripun lah, mergone bulan nggak bisa ngomong. Coba kalau bulan bisa ngomong pasti nggak akan. Pertanyaan kula, purnamane malam niki napa mau bengi, Pak? Bengi niki napa wingi bengi? Bengi bengi ta? Ya kali diitung wae cara goblok mawon. Sing bodo Kemis nang Sabandia kudune purnamane malam Kemis. Sing bodone dina Jumat kudune purnamane malam Jumat. Sing bodone Setu kudune purnamane malam Sabtu. Lah wingi purnamane malam napa? Jumat. Berarti sing bener sih. Paham nggih? Jadi ora usah nganggo anu cara bodoh gampang. Tunggal niku sing ping kalih nak kula ningali soal sidang isbat mboten ngejak ibu-ibu kathah karena sing ngertos datang bulan niku ibu. Nggih mboten Bu. Nah ini kadang kita itu sering padudon hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang orang prinsip, yang orang berasi, yang orang mareki. Ngono malah ngancam-ngancam harga Muhammadiyah mak dipateni memangnya pite. Cobi Bu. Kiai Ahmad Dahlan niku begitu kondur saking Mekah sinau kalih Syekh Nawawi Abantani Minangkabawi. Kemudian ngaji teng Soleh Dalan. Kemudian dia dapat ilmu falak. Kemudian timbul di akalnya, oh berarti nak sholat madhep kulon orang ning Mekah, orang ning gone Ka'bah, berarti ning gone Kalkuta India. Kemudian Ahmad Dahlan mikir, aku nak meh nglawan raja ya ora iso, karena Masjid Agung ya dekat alun-alun lor itu ya itu masjidnya sholatnya kiblatnya madhepe ke Barat. Sementara pemangku agamanya adalah Pak Li'e Dewi yang dadi mudi. Akhirnya Ahmad Dahlan membuat musola kidul, langgar kidul, yang softnya diarahkan sekian derajat barat laut ke arah Ka'bah. Apa yang terjadi? Diobong langgarnya. Ini kira-kira nak wong ambo kembangan itu ngetokke linggis kok. Ahmad Dahlan mboten ngoten. Tapi Ahmad Dahlan malah ngajak Basul Masail. Ngajak ngaji di mana? Di Masjid Agung. Gitu. Akhirnya sekarang Masjid Agung itu lanjut dengan ningali nggih. Ziarah ki ojo umrah terus. Ya umrah perlulah sekali dua kali, haji cukup sekali kan. Kemudian Ahmad Dahlan itu, oh bener Ahmad Dahlan, makanya Masjid Agung itu di Jakarta sofe miring. Senajan bangunannya barat. madhep
itu bukti kemenangan tajdid Muhammadiyah. Malah saiki depan nangge masjid ngeke sertifikat arah ke ya 500.000. Artinya apa? Artinya kemenangan Muhammadiyah itu kemenangan ide, kemenangan ilmu, kemenangan keikhlasan. Jadi nak jenengan ini ana sing salat itu ora oleh ning lapangan ora apa-apa kok ngomong ngono. Aku yang wali kota nih kalau bupati nih wes yang kurang ngaji, atau ngaji ngambu kembang. Coba ngaji nih salah siji musola sing 10, apa masjid 5, yo tidak mungkin gagal paham, karena memang pahamnya gagal. Enak betul bu, enak. Soalnya samping bagian pengingetan ini biasanya ngantuk. Makanya ya kalau misalnya kita flu orang mergo covid, yo nak ning musala masjid nganggo masker supaya dropshipnya tidak nular ke temannya. Sekarang yang meningkat penyakit itu adalah TBC Pak Dokter. Ya, TBC itu seperti itu ya, karena apa? Menular virus gitu. Virus menular. Flu, virus. Covid, virus. Virus itu menular. Virus itu makhluknya Gusti Allah. Orang ketara. Ning nyoto kan ada. Jadi anjurannya Pak Dokter tadi dieling-eling. Sing rumangsa awake ringkih, di penyakit gula, pabrik gula misalnya gitu nggih. Gulane 300, 500, wis gulane 500 wong gini. Teh, sirup, wangi, saus, kecap, leles, cepet bablas lah. Karena apa bu? Makananmu, kamu adalah makananmu. Jadi datang ilmu pangan, saya kan orang ilmu pangan. Jadi kita itu adalah apa yang kita makan. Gitu. Tidak ada penyakit ke ujug-ujug lah ono. Apa meneh saiki ana BPJS, kudu pamer kan sesuatu. Obatmu pira, Bu? 5. Aku mung 3 ya gitu. Wong pamer kesik. Pamer loro kok dipamerke. Banggae lho angel mencirai. Gitu kan. Ya. Jadi alhamdulillah saya udah hampir 15 tahun Pak Dokter tanpa obat. Maka syukur kita yang ketiga adalah setelah kita masih diberi hidup sehat, kita masih diberi kesempatan. Alhamdulillah. Banyak orang yang hidup sehat tapi lagi kesempatan, nyatanya lah teko ngaji begini ya. Terus gitu. Ada yang diberi hidup, diberi kesempatan tapi orang sehat. Pilaran brodok ning omah kan juga iso tekan pengaji. Gitu. Maka 3 hal itu yang harus kita ingat terus. Kados wae sing disampaikan Ustaz Murokib. Murokib mukorib. Oh murokib, kalau mukorib kan orang yang berkorban. Ya, tadi sudah dibaca itu ayat 133 sampai 135 ya Mas. Artinya piye golek ning Google lah iki. Ngono wae. Itu 3 ayat yang biasa dipakai sebagai ayat halal bihalal. Kula mboten badhe ngangge ayat niku. Kula ngangge ayate Ahmad Dahlan mawon, surat Al-Asr. Jadi Ahmad Dahlan itu ngajar Al-Maun itu 3 bulan, Bu. Dadine saiki setelah 111 tahun ya, jadi rumah sakit se-Indonesia jumlahe sak Jawa Tengah tok 53. Sak Jawa Tengah tok. Se-Indonesia, Bu. Poliklinik Pratapanya 50. Itu di rumah sakit itu.
mergo ngamalke surat Al-Maun. Waktu kuwi iki santri ngomong, "Yai mau al-maun lho mbok munggah yai." Kosek lah wis apal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah tengen kula teng kampung dijawab Allah. Lah sing repot fawailul lil musallin. Artosipun apa? Setelah itu Ahmad Dahlan nyampaikan, wis ngerti terjemahin, wis ngerti maknanya. Dereng ya yo saya diterjemah. Rong sasi. Kok dereng munggah-munggah ya? Kowe wis apal. Kowe wis ngerti mak. Lah, kowe wis ngerti maknane, wis ngerti tafsirnya dulu. Akhirnya Ahmad Dahlan ya wis ditafsiri kok ngene. Loro setengah bulan. Ngayel. Jenenge apa niku? Salah satu santrinya beli lidis niku. Lidis lho Bu, mboten jahat nggih. Itu takon. Janjane yai iki ngopo sih? Kemudian Ahmad Dahlan ngendika, kowe wis ngerti, wis apal, wis ngerti terjemahe, wis ngerti tafsire maknane. Pertanyaan siji, wis mau lakoni durung? Nggih. Duruke ya gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul. Tanggomu ono sing yatim ora? Wis mau kaya apa? Gitu orang ya. Ya wis, sesuk sapa sing diberas ngacung, ngesuk go beras. Sing digeras sapa ngacung go. Sing blindok blorok apa ndok mentok. Ana ndok mentok ora iso digodhog, ndok bebek bawa. Ben Nyai Ahmad Dahlan masak. Dimasak. Kemudian dibungkusi barang-barang sama yai, kemudian dibagikan kepada gelandangan orang-orang yang ada di alun-alun. Itulah Muhammadiyah. Ora kakek ngomong, ngajine sak perlune, ning aksinya yang luar biasa. Jadi Ambu Kembang ini dulu cabang pertama berdiri tahun 22 itu Pekajangan, saya lihat di Pustaka Muhammadiyah. Ambu Kembang ini tahun 27. Oke. Ini umur yang sudah luar biasa. Oh nyatane ya ketuane cabang asmane sami kali pendiri Muhammadiyah. Itu salah satu ciri. Dan orang kan jenenge mesti Joko, Wagus, apa-apa. Kok Hafid? Ini beda. Loh nak riyen itu ngeten Pak. Kok misalnya gini, seperti saya namanya Hafid Sirajuddin gitu ya. Itu mesti wong santri, paham ya? Tapi misalnya Agus Fakuddin, oh berarti dia dari kelompok abangan, kemudian masuk kan begitu Pak. Kalau kita bicara budaya ya, itu. Tapi Somben itu serana, Somben itu 10-20 tahun yang akan datang ini serana kayak ini. Presiden, bupati, sing jenenge Hafid, sing jenenge Sofwan ini serana. Jenenge masih metune Aldino. Itu. Lah tak tekok kok jeneng Aldino apa anakmu jeneng Aldino? Alhamdulillah dia nongol kok masih. Jadi kalau ki dikonco, ya Allah. Jenenge anake Aldino. Ana jenenge Aldila, alhamdulillah dia lahir. Cobi. Jenenge pokoke aneh-aneh itu. Apa meneh era K-pop generasi Z nantinya itu. Wah itu jenenge mesti mambu Korea-Koreanan itu. Barbecue. Mungkin gitu kan. Nah ini yang namanya gegar budaya.
yang namanya cultural league atau gegar budaya. Nah, halal bihalal itu adalah budaya keagamaan. Silaturahmi, ya, silaturahmi itu adalah syariat Islam. Ini kan nah, kula luwih seneng silaturahmi. Terus rasa dibahas, itu ngajine ning sholat. Sing bener sing iki Mas. Nggih sami kali Pak R ditangleti. Sholat tarawih 11 kali 23 sing leres pundi Pak R? Kan buku Pak AR menjawab, kalau dibaca langsung namanya kan pakar menjawab gitu. Pak AR menjawab. Pakar. Ya. Pak AR nak nonton niku jawabnya penak. Monggo sedherek ingkang badhe salat tarawih 8 rakaat kalih 3 witir kados dene Nabi niku laras. Sedherek-sedherek sing badhe salat tarawih 18 rakaat nggih tambah 3 witir kados dene sahabat niku nggih sae. Sing mboten leres kalih mboten sae sing mboten salat. Penak betul. Penak. Makanya jamaah Ahmad Dahlan itu macam-macam. Ono majlis taklim sapa tresno. Karena isinya apa? Isinya abang kabeh. Nggih. Burung mambu wudu kabeh. Ana jamaah meneh titik amanah tablet. Jadi jamaah itu macam-macam, makanya nanti ketua ranting lanjutkan itu 3 program sing genah. Jadi pengajian mushola 1, 2, 3 sampai 10. Kalau bisa ada spesifikasi. Nggih. Wong kita itu banyak kitab fikih yang sudah dihasilkan Muhammadiyah, tapi mergo ae dhewe ora tau ngaji. Akhirnya ana ustaz kiai anyar sekon dimbuh, ya kan ngaji nganggo pendapatnya dhewe malah dadekke bubrah jamaah. Niku mboten teng mriki lho, Pak, ketua ranting. Tapi teng mriko. Muga-muga lak nular tekan kene viruse. Karena apa? Karena itu penting. Contoh nih, bagaimana Muhammadiyah sudah menghasilkan fikih air, fikih tentang kebencanaan, sehingga Muhammadiyah diterima menjadi anggota ECOSOC PBB non negara pertama di dunia. Coba ya. Gara-gara menghasilkan fikih kebencanaan. Al-Azhar aja nggak melahirkan. Sing kondangnya kau ngono. Itu lah. Nah sekarang saya lagi pesen fikih pangan. Kenapa kalau saya beli itu? Karena sekarang itu pangan itu yang marake penyakit orang genah, termasuk cah cilik wis cuci darah Pak Dokter nyuwun sewu teng RSI Muhammadiyah Kendal niku. Cah umur 17 tahun wis cuci darah. Coba nih. Tak teko ile lagi sekolah ini di SMK Muhammadiyah. Lagi cuci darah ping pira? Ping 3. Seminggu pisan coba. Merga apa? Kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum. Yang kadang itu kita, aduh, gak suwe ra jamak. Lalu nak tenggene napa? Komunitas kalau terkenal dai pangling gitu. Mati dai pangan dan lingkungan. Karena memang saya banyak bicara tentang pangan dan lingkungan. Itu sesuatu yang memang saya serius sih. Kalau paling sedih nak ini jenenge sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, wet gede-gede ditegori, digawe gedung megah, tapi kondisi lingkungannya megahi. Jadi bangunannya megah, tapi lingkungannya megahi.
Ora kon banjir piye, wong resapane ora ana. Lha kula seneng jono wit pelem. Ana wit kembang. Lah, orang Muhammadiyah harusnya begitu, minimal pokoknya satu rumah, satu pohon. Karena apa? Covid sudah mengajarkan kita, begitu kita saturasi oksigennya di bawah 50, 80, klenger bu. Kalau ini pun di bawah 80 dok. Aku ditalkin ke kalau bujuku. Udah meneng, alhamdulillah. Ya. Tapi butuh pemulihannya lama. Itu aja kena papat ini ra kebal. Vaksin rasa dibahas, vaksin sama remawa atau suntik. Sumpah suntik sak kalau mulai. Enggak, artinya apa? Karena memang imun kita itu tergantung dari 4 pola kita, dan itu Qur'ani. 1, itu pola makan kita. Oke. Pola makan kita kadang gastro. Kowe sarapan dulu, aku mau mangan arem-arem loro tak mau. Sarapan arem-arem loro sarapan ya. Ini coba, ya kan? Kowe sarapan yuk, dulu aku mau ngemplok. Anu sukun godhoknya mau separuh. Sukun godhok separuh itu kalorinya itu sama dengan 1,5 piring nasi. Gitu lah. Nah kadang kita itu kan nggak mau kuat. Akhirnya kita over karbohidrat. Padahal karbohidrat itu hanya salah satu dari 7 unsur makanan yang dibutuhkan manusia. Butuh karbohidrat untuk energi, butuh lemak, butuh protein, butuh vitamin, butuh air, butuh serat, butuh protein. Dan harus imbang karena itu sunatullah. Pola makan penting. Termasuk pola makan di sini. Ya kowe nak sing didahar ya aja duit haram, Bu. Nak duit ora ana sing haram. Duit iki anane palsu apa? Asli. Lah nek duit hasil mutel dipakake anake kon hafal Quran sekompi. PTE halal dibelah nganggo bismillah, tapi tukune pitik nganggo duit korupsi. Halal betul. Hati-hati Milan. Hati-hati. Kalau diceritani Pak Sofan kula rada mbrebes iki. Putrane bar SMA, kemudian sekarang mau di Alisa 18 bulan bisa 30 juz. Alhamdulillah. Kowe nak dadi wasilahe kanggo wong tua, setiap huruf itu ganjaran pahala. Kowe nak pengen ae dhewe hitung-hitungan karo Gusti Allah. Lah wong Muhammadiyah kok nganggo hitung-hitungan karo Gusti Allah. Lah memangnya Gusti Allah kancamu main gaple. Kan boten, Pak. Aji main hitung-hitung karo Gusti Allah, ora bakal tekan. Wong aji digawe ra iso nyun sewu nggih. Kula umeh kula niku mboten saged ngentut. Sedina ora iso ngentut. Jam 11 bengi telepon kula, aku terke ning RSI PT. Kula terke 11 bengi. Rumah sakit suntik 1,5 juta baru iso ngentut balik. Mengentut tok 1,5 juta. Coba nih. Ya. Padahal orang normal hidup itu sehari semalam itu mesti kentut 10 sampai 15 kali. Kenapa? Karena itu adalah racun yang harus dikeluarkan, efek dari makanan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Jadi ngeten hasil muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun ke-47. Muhammadiyah mencanangkan gerakan ekonomi karena selama ini Muhammadiyah terkenal dengan gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tasdid. Ya. Nah, muktamar 47 gerakan ekonomi. Maka lahirlah Majelis
Kemudian ini dirasa belum mantap, makanya hasil muktamar 48 dibuat lembaga pengembang UMKM, usaha mikro kecil. Kenapa? Karena resesi ekonomi 97-98, resesi 2002, resesi 2012, yang bisa mempertahankan ekonomi termasuk pasca Covid adalah pelaku UMKM. Bukan pengusaha gede, tapi pengusaha kecil, mikro dan saya nopo butuhnya orang gini deh. Jenengan punya pabrik, karyawan 10.000, kena Covid, kelengkar jenengan. Tapi UMKM di Pekalongan khususnya, begitu Covid sudah mereda, ekonomi kreatif berkembang, sudah langsung jalan. Karena apa? Tidak membutuhkan banyak keinginan dan kebutuhan. Makanya Muhammadiyah kemudian membuat LPUMKM. Kelulusan saya dipercaya untuk jadi ketuanya. Tapi pengurusnya kulo 31% ibu-ibu. Kulo sanjang kali Mbak Eni kan asli Pekalongan gitu, ketua Aisyah. Mbak Eni, aku kayak ini ibu-ibu, baru Mbak Yu, Mahmud aku. Mahmud kan? Mama muda. Saya pengen, kenapa seperti itu? Karena berdasarkan UNDP bahwa pengentasan kemiskinan itu harus berbasis keluarga. Dan di keluarga itu yang paling berperan adalah ibu, bukan bapak. Itu. Ini menjadi penting, makanya kemudian dibuatlah aturan KN. Ya mungkin musda nih, disiapke wong sing bakal ngurusin itu. Karena apa? Di Jawa Tengahnya ada 1,5 juta pelaku UMKM. Gitu. Dan itu adalah sebagian besar adalah umat Islam. Jadi umat Islam ini nyonggo negara ini tenanan, Muhammadiyah ini tenanan. Panti asuhan Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Tengah ada 300-an. Sementara sampai hari ini saya belum melihat pemerintah kabupaten kota punya panti asuhan. Provinsi punya 11, tapi kabupaten kota mboten wonten. Berarti sugih pemerintah karo Muhammadiyah. Nggih. Ngono mengirim lapangan kok ora oleh. Wih, kadang Lopez. Jadi ini tapi aja orang jengkel karena orang paham, guru gaduh kuping. Gitu ya. Dari 157.000 korban Covid, 65%-nya di pemulasaraan dimakamkan oleh tim MDMC Muhammadiyah. Coba bayangin. Lah Pak dokter kan ngendika, nak Covid iki sing nyolate wedi. Mboten, nama Muhammadiyah ora wedi, Pak. Itu mulasaraan biasa kita mau di rumah sakit mulasaraan diajari jangankan Covid, kalau ada penyakit menular pun mesti pakai hazmat. Jadi kalau di wilayah itu ada latihan itu pemulasaraan jenazah itu nanti prakteknya di rumah sakit, karena kalau prakteknya nganggo boneka itu kalau uang tenang terus betul Bu. Jadi prakteknya di rumah sakit Muhammadiyah. Karena setiap saat bisa langsung meninggal, sehingga bisa langsung praktek. Nah, mungkin ini dimulai gitu. Jangan sampai nanti ada warga meninggal, ngenteni kiai ini sing ngapani, ngenteni nyai ini sing ngapani, anake ra ono sing ning omah. Lho piye? Itu. Penting ini jadi program nanti. Latihan pemulasaraan jenazah penting. Diajar ke tadi Pak Sinten nyuwun sewu
Oke. Cerita masalah faraid ilmu bagi yang baik ngajine teng Pak Yayah Ramadi almarhum. Putrane Pak Haji Muslim ya berat almarhum. Alhamdulillah saya termasuk salah satu santri yang sinau faraid. Karena apa? Menurut hadis faraid itu nanti ilmu yang pertama kali hilang di kalangan umat Islam. Itu ilmu faraid, ilmu waris. Itu penting. Nah, tapi ngajekke ning salah satu musola, ora sak kabeh. Jadi mengaji faraid ning musola siji, mengaji fikih air musola loro, ada deh. Mengaji fikih kebencanaan musola telu dan sebagainya. Sehingga nanti menjadi komplit, termasuk fikih keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Aisyah. Kalau ngatur-ngatur apa Bu? Soalnya angka perceraian Kabupaten Pekalongan tahun 2022 munggah ya Bu. 3.000 punjul. Berarti ana rondo anyar kali dudu anyar 3.000 punjul. Itu tahun 2022 Kabupaten Pekalongan. Muga-muga mbok kambang boten. Karena apa? Karena kita nggak sabar kadang gitu. Ngelakoni urip bahaya ini nggak sabar. Alhamdulillah kemarin saya habis ulang tahun pernikahan ke-32 saya. Walaupun gak ada putus siji. Itu. Jadi kita syukuri gitu. Lah hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara pasti akan ada masalah. Mulanya pedoman Quran. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna waha alimun. Itu pedoman di surat 13. Jadi kalau kita memaksakan kon padha kabeh ora iso. Wong sak omah wae tunggal pak tunggal mbok wae anake beda-beda kekarepan. Kula nu putrane sekawan lanang loro wedok loro. Sing siji sing wedok niku senenge maca. Niku sing teng IPDN niku. Insyaallah besok Juli wisuda ya. Saya ndonga muga-muga anakku sampeyan dadi sekda provinsi pertama kali perempuan. Muga-muga gitu aja. Wong anak negara sih PDN. Nah sing nomor 4 itu perempuan sudah koas sekarang dokter gigi. Ya. Itu sing siji senenge masak, sing siji senenge maca, Bu. Coba. Niku tunggal lumpang tunggal alu lho, Bu. Apa meneh beda lumpang? Beda alu. Sing lanang ya sami, sing siji senenge jajan. Wontone akeh aja, Mbak. Kamu alimin niku. Pengulangan di Jogja ini nanti apa? Warung ini sing enak, sing iki sing murah ini nanti apa? Ya aku ngomong lho lah kok nak anu Pak tak sedekah ke kancaku rusak kaya sing do mangane akeh kae. Jatah yo cek oh yo. Jadi anak saya itu ahli jajan. Makanya sekarang dia bisnisnya ya di makanan. Karena ahli lah sing siji lanang niku meneng wong ngene apoteker exactly gitu. Cobi niku. Itu aja sak peta apa meneh beda ta. Makanya kita suruh ta'aruf, saling mengenal. Setelah ta'aruf kita akan tafahum, saling memahami. Memahami lagi iso ta'awun kerjasama. Kalau sudah kerjasama, baru kita bisa takaful, saling mengayomi, melindungi. Niku. Wong kula mawon nikah 30 tahun tambah suwi tambah ketara elek yo. Daripada ketara apike nggih mboten. Ya, makanya silaturahmi menjadi penting. Kumpul ngeten menjadi penting, ngaji penting gitu nggih. Rasa seneni. Ono jamaah loro alhamdulillah daripada jamaah kodam dadani dhewe
dikumati dhewe, dimami dhewe, ora ana jamaah. Gitu loh. Kok loro ora apa-apa, golek meneh sapa gitu. Itu aja. Nah, takmir masjid tugasnya memakmurkan. Namanya memakmurkan itu kan konsepnya di at-taubah. Ilama ya'muru masajidawa iman amanah billah wal yaumil akhir wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa ma yasa ila kuncinya 5. Namanya pengen makmur ke masjid gitu. Kudu iman karo Gusti Allah, iman karo hari akhir, kemudian tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ora ana sing diwedeni kecuali Gusti. Kalau tak tanglet zakate ramping nganggo kembang pinter. Tahun 2022 ini. Pinten miliar. Mboten kula tanglet. Soalnya ranting kula zakate tahun 2022 kemarin 1,2 miliar. Zakat lho Pak, betul infak sedekah. Jadi di ranting Muhammadiyah Penyangkringan itu zakatnya tahun kemarin 1,2 miliar. Dulu namanya Bapelur Jam, kalau sekarang namanya Aziz. Mulai tahun 79, dimulai dengan 59 mujahid termasuk almarhum bapak saya, almarhum Mas Muslim dan sebagainya itu. Saya kesongi bakul pasar kabeh, pasar Keleri. Karena 3 tahun yang lalu dobong pasarnya, saya itu dodol ning omah. Dobong Mas kabeh, yo dobong. Maka buktinya aja tahun lalu. Saya berani ngomong gitu bukannya di depan bupati ya saya ngomong. Karena menjalimi pelaku UN. Coba nih bakul pasar lain itu 1788. Wong kula sing dirike paguyubane kula sekretaris kok. Betul. Nak wong siji toko siji ngai karyawan loro berapa ribu nih? 5.000 lebih orang bekerja di pasar tanpa pemerintah bayari. Kalau ngono dobong ya mau kae pahami gagal akhirnya gagal. Itu penting Bu. Jadi makanya Muhammadiyah itu yang penting aja kita berbuat ngaji Quran, nah iso dapalke, tapi lebih penting diwaca artine. Ning omah kudu ana kitab Quran terjemahan. Aja nganti ade sak jeke urip urung nganti katam maca Quran lan terjemahan. Mata niku penting. Di Muhammadiyah itu ada 4 kelompok minoritas. Pertama perokok minoritas. Ini ono. Nggih, Kiai Fahrudin itu pabrik rokok niku ada pabrik rokok. Kiai Fahrudin. Ya, salah satu ketua PP Muhammadiyah zaman dulu itu. Punya pabrik rokok. Punya percetakan, punya pabrik batik. Ya. Yang kedua itu poligami. Muhammadiyah itu minimalis. Karena apa? Ya karena konsekuensi. Karena Muhammadiyah ini satu-satunya organisasi dan gerakan Islam yang menginstitusionalisasikan gerakan perempuan pertama di dunia, Muhammadiyah. Tidak ada yang lain Bu. Jemaat Islami no. Hewan muslimin prek. Itu politik lebih banyak. Enggak ada. Jadi Muhammadiyah itu begitu lahir dia memikirkan tentang bagaimana memberdayakan perempuan. Al-jannatu tahta. Mengamalkan itu. Jadi orang kakak ngaji siji dimalangi lakoni gitu. Itu Muhammadiyah. Jadi yang maklum kalau sekarang
poligami menjadi minimalis di Muhammadiyah. Karena kalau bicara poligami itu ibu-ibu Aisyah kok jawabannya Pak Balang waktu. Padahal Yai Ahmad Dahlan itu poligami. Hasyim Asy'ari pendiri NU monogami. Tapi poligami nang kalangan umat NU malah biasa. Kata Muhammadiyah aneh. Ini betul Bu. Yang ketiga yang jarang di Muhammadiyah adalah Ustadz mau balik lucu. Wah kakek nak ngisi pengajian gelek gitu. Orang anak guyones pokoknya. Assalamualaikum. Gitu kan langsung gitu. Malah gitu kan. Langsung toke dalil ini. Ulu bid'atin dulalah. Bakulu dulalatin finlan. Baru mati. Gitu loh. Karena apa? Karena memahaminya tekstual. Ya, itu 3 kelompok. Yang keempat adalah politisi. Di Muhammadiyah itu sedikit. Makanya Ibnu Taimiyah ngasih formulasi, ya kan, tentang politik itu sederhana. Itu ya, sederhana. Bahwa politik itu adalah menjaga agama, mensiasati dunia. Gitu aja. Ya. Intahadudin wasiasatidun. Gitu. Jadi sederhana. Nah itulah tugas saya diaspora, Pak. Paham ya? Tugas saya diaspora kader itu macam gini. Menyiapkan, mendata, kemudian mendistribusikan kader warga Muhammadiyah di berbagai lapangan kebangsaan. Ini tugasnya kula. Apapun partainya, yang penting warga Muhammadiyah diwanya. Cocok betul. Enak kan? Karena kalau orang Muhammadiyah yang jadi tilang insya Allah amanah. Kalau Muhammadiyah jadi bupati insya Allah meligi. Itu loh. Karena apa? Karena akeh sing ngancani, akeh sing ngelingke. Akeh sing nggih. Paham nggih Pak Ramping? Diaspora ngoten niku piye ya wis angel lho. Barang jenenge kok ngono wis. Bosone wong pinter-pinter kadang ngumetke sirah. Gitu. Pokoke diaspora nganti ngene, nyebar gitu loh. Nyebar kader warga Muhammadiyah di berbagai kehidupan kebangsaan. Gitu kan. Sing dadi dokter di Toto, sing dadi hakim sapa, sing dadi itu ngene. Ini bidang baru juga di PP Muhammadiyah. Setelah kita 100 tahun lebih kita nggak pernah galbo. Ternyata politik itu penting. Ternyata kehidupan kenegaraan itu kudu disiapke. Sapa sing kudu dadi lurah. Termasuk sing keladek lho Pak. Sapa sing kudu dadi ketua RT, paham nggih? Kadang itu kita itu nyepeleke, alah ketua RT. Lho nama RT repot, Bu. Merah bimane bingung soal keterangannya. Iya betul. Jadi ini penting. Jadilah ketua RT, jadilah ketua RW, jadilah takmir masjid mushola Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa menang yang kampung, ambu, gitu ya. Kalau kita ngatain pun wis punjul. Jadi akhir cerita begini, saya ingin matur. Mari kita menjadi warga Muhammadiyah yang berkemajuan. Muhammadiyah itu mesti rahmatan lil alamin. Itu adalah item ketiga dari risalah Islam berkemajuan. Ini sebagai penutup nih. Jadi risalah Islam berkemajuan itu yang pertama adalah hidup kita itu berdasarkan tauhid. La ilaha syahadat kita. Yang penting rasa musyrik. Itu penting.
Yang kedua, rujuk ilal Quran was sunnah, merujuk kepada Quran dan sunnah, bukan hadis loh Bu, tapi sunnah. Apapun sunnah Rasul itu adalah perkataan, pernyataan, sikap, tindakan, ketentuan Nabi terhadap Quran, itu namanya sunnah, yang diwujudkan dalam realitas kehidupan. Lah hadis nopo Mas? Hadis itu literasi tentang sunnah Rasul. Mulanya hadis ya ono sing doe, ono sing maudhu. Maksudnya apa? Karena memang literasi, catatan, manuskrip gitu, ila waqala. Makanya kalau hadis itu kan an gitu kan. Rawahu, gitu kan. Itu yang kedua, misalnya Islam berkemajuan hasil utama, jadi hidup berlandaskan tauhid. Yang kedua, rujukannya Quran dan Sunnah. Gitu. Yang ketiga, menghidupkan tajdid dan ijtihad. Artinya apa? Nganggo ilmu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wong jenengan mah napa godhok apa niku? Gedang mawon ana ilmune kok. Iki digodhok apa dikukus? Nah gedang, napa didang? Lah dikukus kan didang. Digodhog napa didang, Bu? Didang. Bener. Niku lak wong lanang sing ora tau ndelokke bojone kerja, kuwi mesti digodhog, Bu, selama banyu. Jadi urusan godhog gedang kuwi ana ilmu. Apa meneh godhog ati, godhog pikiran, kudu ana ilmu. Itu loh. Makanya ini bagian risalah yang ketiga adalah menghidupkan tajdid dan ijtihad. Maksudnya kita itu jangan sampai ngaji itu balik ngaji malah pikirannya mingkung, semangatnya jadi dekutut. Jangan. Pengajian Muhammadiyah sesuai kaidah Majelis Tabligh harus menggembirakan, menyenangkan. Dadeke pikirane tangannya ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ning syaratnya megang. Tangan di atas nak ngene, malah ngene, terus ngene. Ku ya tangan di atas lebih elek daripada ning dhuwur tapi kudu paham ya? Karena paket itu aqimus shalah atiu wa yuqimunas shalah wa itu begitu. Makanya zakat rukun Islam ketiga setelah sholat. Ya. Jadi ijtihad perlu, harus. Yang keempat, bagaimana kita mampu mewujudkan hidup yang wasatiyah, hidup yang umatan sing tengah, lasar iya lagur biya, ora timur, ora barat, ora Cina, ora Amerika, ora komunis, ora liberalis. Tengah, karena Islam itu tengah. Termasuk yang omah diwujudke, kita harus bedakan antara syariah, antara fikih, antara budaya keagamaan. Saya kira itu aja. Kurang mohon maaf. Jadi sekali lagi saya juga nyuntunganipun, muga-muga angin kula ngayi tugas kalian itu berat itu. Berat. Muhammadiyah itu prinsipnya gini, jabatan jangan diminta. Apa meneh kok ngarani? Aku gelem tapi kudu dadi iki. Aku gelem tapi kudu dadi rantai. Ora njaluk tapi kudu dikeki teruske gitu loh. Apik kok. Oleh menolak. Nah, yang kedua, tidak boleh menolak ketika diminta. Itu di Muhammadiyah. Jadi nggak boleh menolak. Ketika diminta, Islam nolak. Gitu. Ya. Yang ketiga,
ojo serakah jabatan. Ben Muhammadiyah mekar. Tambah akeh. Ojo wong siji jabatane 7 ning Muhammadiyah. Lha surgane kakean dalane. Iki kok siji apa loro wae gitu lho. Nggih, ngoten niku. Kula kinten cekap semanten atur kula Nasrul minallah wa barik wa basyiril sabirin wa basyiril mukminin. Mugi-mugi Muhammadiyah ambu kembang ke depan semakin meningkat. Sawal itu artinya kan meningkat. Nak wingi karo saiki sik padha wae rugi. Apa meneh tambah elek, bangkrut. Gitu. Nak wingi jamaah rong sop ya sesuk becanane 3. Nak pingi Jumat berkat kok mung sego lawuh ndok esuk campur ayam. Ngono. Begitu. Orang ngandel kok sing ngaji kan akeh. Terkenal. Wong ini pelayan ini dititani saiki kok. Tak ciri-ciri Jumatan ngaludah wae kalau anu Muhammadiyah. Kalau ono mangane soalé ben Jumatan yo mangan. Nggih betul apa-apa. Nggih mboten. Gojek, Uber, apa ujek dun Jumatan itu nang masjid Muhammadiyah. Soalnya kok bar Jumatan ono mangane. Ora usah dipleroki ra sah. Lah perlu ae dhewe nguruni luwe akeh. Iki lho. Aku mesti akeh, Pak. Ben terkenal Masjid Muhammadiyah masjid mangan. Lho penak ta? Ngoten niku mangan, ana kopi, ana etan, wis ngoten mawon. Penak, nggih. Matur nuwun. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.